أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat di pagi hari ini, yang mana kita bisa berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada semua jamaah yang kami muliakan. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian sesi 2. Sebenarnya tidak nyambung ya Pak Adi ya. Cuman insya Allah pengisi masih dengan Ustadz Gosim Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terkait kajian pada pagi hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Gosim Hafizahullah Ta'ala yang sudah menyempatkan waktu beliau untuk memberikan materi ilmu kepada kita di pagi hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada DKM Al-Istiqomah yang sudah memfasilitasi jalannya kajian kita pada pagi hari ini. Dan bagi para jamaah yang ingin mendapatkan informasi terkait kajian, nanti bisa langsung menghubungi pihak DKM, karena insya Allah setiap akhir pekan di masjid ini alhamdulillah selalu ada kajian, baik di pagi hari maupun di sore atau malam harinya. Dan yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada komunitas Tangan di Atas TDA Bogor Raya yang alhamdulillah sudah menginisiasi jalannya kajian kita pada pagi hari ini. Sedikit informasi kepada jemaah, TDA merupakan komunitas bisnis, salah satu komunitas bisnis terbesar di Indonesia yang berada di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, yang mana kita bergabung di sini bisa belajar berbisnis, mengetahui tentang cara bagaimana kita bermuamalah, dan insya Allah bagi teman-teman yang ingin memulai ataupun sedang memulai bisa mendapatkan banyak ilmu di komunitas ini. Dan alhamdulillah teman-teman, komunitas TDA Bogor Raya merupakan salah satu yang paling aktif di Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu atau mungkin yang sudah lama berbisnis mungkin bisa bergabung juga untuk berbagi ilmu dengan teman-teman atau anak-anak muda yang ada di komunitas TDA. Baik, sebelum mulai mungkin ada beberapa tambahan sedikit informasi, yakni bagi jamaah yang nanti ingin bertanya bisa menulis di selembar kertas dan nanti di estafet ke depan. Dan bagi yang akhwat nanti bisa ditulis juga, nanti ada panitia akhwat yang standby di area atas. Kurang lebih nanti untuk jalannya kajian kita, para jamaah, nanti Ustadz akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit sampai 1 jam insya Allah, dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan selesai tanya jawab nanti insya Allah Ustadz akan memberikan beberapa pertanyaan, dan nanti dari pihak DKM ada sedikit door prize buat teman-teman semua. Mungkin itu sedikit dari kami. Lebih lanjutnya akan kami berikan kepada Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Fadhol masykur. Mau pakai ini atau gimana Ustadz? Mau pakai mikrofon aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah Allah kembali perjumpakan kita di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama belajar mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya Allah tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan adab seseorang di dunia maya dan juga di dunia nyata. Berbicara tentang adab, ayuhal ikhwah, ini adalah faktor yang sangat penting di dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlak mulia yang beliau miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Rasulullah itu amat agung, dan ini pujian terdapat di dalam Al-Quran. Jika saja Rasulullah SAW tidak memiliki akhlak yang istimewa, tidak memiliki akhlak yang mulia, maka ayat ini tentunya akan menjadi senjata bagi kaum musyrikin untuk menyerang Islam dan menyerang Nabi Muhammad. Tetapi ayat ini tidak dapat mereka bantah bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak yang amat agung, yang tidak ada tandingannya di zaman tersebut dan hingga akhir zaman nanti. Rasulullah memiliki akhlak yang sangat istimewa, sehingga mereka pun tidak berani membantah, tidak berani mengkritisi ayat ini, karena ayat ini adalah ayat yang sesuai dengan kenyataannya bahwa Nabi Muhammad SAW sungguh memiliki akhlak yang mulia. Karena Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia ini, bahkan di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Bayangkan. Jadi di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah berkenaan dengan akhlak. Kepedulian Rasulullah SAW dengan akhlak ini sangat terlihat dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Bukan hanya di saat kita akan berinteraksi dengan orang dalam jumlah yang banyak, bahkan ketika akan mengikat tali pernikahan saja, Rasulullah SAW sangat fokus terhadap perkara akhlak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seorang lelaki meminang putri kalian, baik akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Jika tidak, akan terjadi kerusakan, kefasadan di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW menekankan perkara akhlak dari agama secara keseluruhan. Bukan berarti akhlak itu terpisah dari agama, tetapi karena akhlak merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam agama, sehingga Rasulullah SAW menyebutkannya secara khusus, baik agama ataupun akhlak, agar seseorang fokus dalam mencari pasangan hidup untuk anak keturunannya yang wanita, yaitu seorang laki-laki yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Karena apa? Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, kenapa kita harus memilih pasangan hidup untuk anak kita itu yang paling bertakwa? Karena apa, kata beliau? In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Karena di saat engkau memilihkan untuk putrimu seseorang yang bertakwa kepada Allah, jika dia mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Jika tidak mencintai putrimu, dia tidak akan pernah sekalipun menzaliminya. Jadi
Karakteristik takwa ini apa? Rasulullah rinci dalam hadis beliau, agama dan akhlak. Agama dan akhlak. Mengapa? Karena banyak orang yang secara zahir agamanya baik, dia sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi akhlaknya jauh dari kata layak, tidak sesuai dengan ibadah yang dia lakukan. Maka Rasulullah menekankan perkara akhlak. Ternyata untuk menggabungkan dua orang saja, menggabungkan antara suami dan istri, itu diperlukan akhlak yang baik, apalagi di saat kita mau berinteraksi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Untuk berinteraksi antara suami istri saja, akhlak ini memiliki porsi yang sangat besar. Tidak salah jika Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, kadal adabu an yakuna thulutsaidin. Adab itu hampir saja mencapai 2/3 dari agama, kata beliau. Bahkan di antara para ulama yang mengatakan, di antaranya juga Abdullah bin Mubarak, beliau pernah mengatakan bahwasanya mempelajari adab itu walaupun sedikit itu lebih utama daripada mempelajari banyaknya ilmu. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita ini jauh lebih membutuhkan sedikit adab dibandingkan banyaknya ilmu. Sedikit adab dibandingkan banyaknya ilmu. Bahkan seseorang jika ingin memahami ilmu, kuncinya adalah dia harus memiliki adab. Para ulama banyak yang mengatakan apa? Bil adabi afhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Jadi pondasi seorang hamba itu adalah adab. Dengan adab yang baik, dia dapat menjalin rumah tangga yang baik. Dia dapat mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Dengan adab, dia dapat mudah memahami ilmu. Begitupun seseorang dengan adab, dia dapat mudah berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam usaha dia, dalam bisnis dia, dalam kehidupan bertetangga dia, adab ini memiliki porsi yang sangat istimewa. Orang yang beradab itu dicintai bahkan oleh orang yang tidak memiliki adab. Orang yang tidak memiliki adab sekalipun, dia senang ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki adab. Orang yang tidak memiliki adab tidak nyaman ketika dia dikurang ajari oleh orang lain. Senangnya dia bersama orang yang memiliki adab. Adab dan akhlak ini pun merupakan satu kesatuan. Ya, ibaratnya sesuatu yang kalau dipisah dia bersatu, kalau disatukan dia terpisah. Para ulama sering menyebutkan bahwa akhlak itu lebih condong kepada sifat, sedangkan adab lebih condong kepada tata cara. Penyebutan adab lebih condong kepada tata cara, sedangkan penyebutan akhlak lebih condong kepada sifat. Seperti apa? Kerendahan hati, kesabaran, itu lebih kepada akhlak. Sedangkan adab lebih kepada adab berbicara, adab makan, adab yang lainnya, lebih kepada tindakan. Jadi ini diantara perbedaan para ulama ketika menyebutkan antara akhlak dan adab. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa kedua hal ini menyatu. Dia nggak bisa dipisahkan secara mutlak. Adab adalah akhlak dan akhlak adalah adab. Dan kita harus memiliki poin ini. Karena kita tahu keistimewaannya, tahu keutamaannya, maka kita harus menjadi hamba yang berakhlak, yang beradab. Di mana kalau zaman dahulu kaum muslimin hanya memiliki satu dunia, dunia nyata, kita di zaman sekarang dunianya ada dua, di dunia nyata dan di dunia maya. Kenapa dua-duanya penting? Karena banyak kaum muslimin yang memisahkan di antara dua hal ini. Ada di antara kaum muslimin yang di dunia nyatanya sangat beradab, tapi di dunia mayanya qalil adab. Di dunia nyatanya mengajarkan orang tentang adab, di dunia mayanya tidak memiliki adab. Ada orang yang kebalikannya. Di dunia mayanya sungguh sangat luar biasa beradab, tapi di dunia nyatanya jauh dari kata beradab. Jadi, Masya Allah, dengan adanya dua dunia ini, ada orang yang seperti bunglon, warnanya berbeda-beda di setiap tempat. Ada orang yang istiqomah, dia memang beradab di dunia online dan beradab di dunia offline-nya. Nah, tugas kita, ayuhal ikhwah, untuk berusaha menjadi hamba yang berakhlak dan beradab di dua dunia ini. Dunia apa? Dunia nyata dan di dunia maya. Di dunia offline dan di dunia online.
Caranya seperti apa? Mungkin akan muncul pertanyaan seperti itu. Caranya seperti apa kita beradab di dua dunia ini? Para ulama menyebutkan parameter seorang disebut beradab itu ada 4. Maka dari 4 poin ini kita dapat melihat diri kita. Sudahkah kita termasuk hamba yang beradab atau belum? Ini di antara parameter adab dan akhlak seseorang. Kata para ulama, orang yang beradab itu parameternya ada 4. Yang pertama adalah kafful adha. Yang kedua, as-sabru 'alal adha. Yang ketiga adalah badlun nada. Yang keempat adalah talaqatul wajh. Kafful adha, was-sabru 'alal adha, wa badlun nada, wa talaqatul wajh. 4 poin ini kita bahas di dunia offline terlebih dahulu, di dunia nyata. Yang pertama adalah kafful adha. Seorang yang beradab itu, dia akan menjaga diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Menjaga diri untuk tidak merugikan orang lain. Menjaga diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ini yang disebut dengan kafful adha. Potensi yang ada dalam dirinya yang dapat mengganggu, memudaratkan orang lain, dia tahan. Tidak dia lakukan hal tersebut. Dan contoh dalam dunia nyata banyak. Sebagai contoh, kita dalam bertetangga, kadangkala ada orang yang memiliki jalan di depan rumahnya itu hanya cukup 1 kendaraan roda 4 saja. Artinya tidak bisa 2 mobil bersamaan berjalan ya di tempat tersebut. Hanya cukup 1. Orang yang punya adab dan dia memiliki sikap yang baik, kaful adab, dia tidak akan memarkirkan kendaraannya di jalan tersebut. Karena dia tahu, dengan dia memarkir di depan rumahnya, akan mengganggu lalu lalang orang lain. Orang yang seperti ini berarti kita katakan, antum orang yang beradab. Kenapa? Karena tidak mau memudaratkan orang lain. Dia lebih baik parkir di tempat yang lebih jauh, yang penting tidak mengganggu lalu lintas orang lain. Tapi orang yang tidak berakhlak dan beradab, dia akan merasa bodoh. Yang penting saya nyaman parkir depan rumah. Mau orang bisa lewat, mau orang tidak bisa lewat, dia bisa muter lewat jalan lain. Enggak cuma jalan ini saja. Berarti dia kurang memiliki akhlak dan adab. Dan yang seperti ini banyak. Ini baru tentang kendaraan saja. Ya, di dalam dunia nyata. Atau ketika antum ingin mendengarkan murotal Al-Quran. Kita tidak berbicara musik nih. Al-Quran yang didengarkan. Banyak orang yang tidak kaful adab. Dia menyetel suara Al-Quran dengan volume yang sangat kencang. Padahal di sana ada tetangganya yang sedang sakit. Ada tetangganya yang sedang mungkin WFH. Rapat dia. Ada tetangganya yang sedang kedatangan tamu. Dia nggak peduli. Dia setel murotal dengan kencang. Dia berpikir dengan menyetel dengan kencang tersebut, dia dapat pahala. Padahal justru dia mendapatkan dosa bukan karena dia menyetel Al-Qurannya, tapi karena dia tidak kaful adha, tidak mengganggu, dia tidak menahan diri untuk tidak mengganggu orang. Bukan orang lain tidak senang mendengarkan Al-Quran, tapi momentumnya kadang tidak tepat. Atau kita DKM masjid, jam 2.30, orang masih tidur. Dia nyalakan mikrofon luar dari masjid. Dia tidur di dalam masjid, tidak dengar apa-apa. Tapi tetangga satu komplek tidak ada yang bisa tidur dari mulai 2:30. Kenapa? Karena dia setelkan suara murotal. Atau kalau malam takbiran, dia setelkan di waktu yang tidak tepat. Orang tidak bisa tidur. Akhirnya pagi banyak yang kesiangan sholat id. Dia ngomel-ngomel nih, mana orang? Pada terlambat semua. Padahal pelakunya adalah dia. Karena sepanjang malam dia setel mikrofon keluar di waktu orang istirahat, sedangkan dia di dalam masjid tidak mendengar apa-apa. Berarti orang yang seperti ini tidak kaful adha, tidak menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Dan contoh-contoh dengan hal ini sangat banyak.
Termasuk juga antum dalam berdagang. Kadang banyak orang yang dalam berdagang dia tidak kaful adza, tidak menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain, bahkan merugikan orang lain. Dia misalkan penjual makanan yang diketahui oleh pembeli bahwa makanan ini higienis, bersih. Si pedagang banyak yang nggak mau tahu. Orangnya kan nggak tahu ini. Dia bikin adonan diinjek-injek sama kaki dia. Kemudian setelah makanan jadi dihidangkan seakan-akan itu higienis. Berarti dia kaful adza tidak? Tidak. Dapat memudaratkan orang lain. Atau makanan yang sudah basi sengaja dia jual. Dia campur dengan makanan yang baru agar orang tidak tahu. Kaful adza tidak? Tidak. Berarti dia tidak menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Atau misalkan dia bergerak di bidang jasa. Dia misalkan punya jasa wisata. Kemudian orang sudah menyetor uang dari jauh-jauh hari ke dia untuk keberangkatannya. Tapi tiketnya tidak dia booking. Janji dia misalkan keberangkatan wisatanya di tanggal 1 November. Karena dia terlambat, dia pakai dulu uang dari konsumen. Akhirnya dia baru dapat tiket tanggal 3. Sedangkan si konsumen ini udah apa? Udah booking tiket domestik mungkin. Karena perjalanannya ke luar negeri. Atau dia sudah mengajukan cuti. Akhirnya semua jadwal orang lain berantakan. Berarti pedagang ini kaful adza apa tidak? Tidak. Dia tidak menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Bahkan dia memudaratkan orang lain karena sikap dia. Yang mana uang konsumen dia pakai tidak dia gunakan sebagaimana mestinya. Harusnya kalau sudah jadi keuntungan silakan untuk dia pakai. Tapi itu adalah haknya konsumen yang dia tawarkan. Berarti dia tidak kaful adza. Ya. Tidak menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Atau antum punya kebiasaan kalau tidur, mohon maaf, bahasa ininya ngorok, bahasa Indonesianya apa sih ngorok? Dengkur. Ya? Mendengkur. Antum tahu punya karakteristik seperti ini yang dapat mengganggu tidur orang lain. Kemudian ketika perjalanan jauh, tanpa meminta izin kepada kawan sekamar, tanpa memberitahukan kepada mereka, tiba-tiba sepanjang malam antum mendengkur. Orang lain terganggu dengan apa? Dengkuran antum tidak bisa tidur semua. Kaful adza tidak? Tidak. Harusnya minimal kalau dia tidak bisa menyewa kamar sendiri, dia informasikan kepada kawan-kawannya. Afwan akhi, afwan, saya ini punya kebiasaan mendengkur dengan suara yang keras. Kalau antum sanggup sekamar, mungkin harus bawa penutup pendengaran, pakai headset kayak atau apa, biar antum bisa tidur. Jangan sampai Anda nanti memudaratkan antum. Dari awal. Banyak yang tidak kaful adza. Kadang ada orang menikah, dia punya kekurangan yang harusnya pasangan hidupnya tahu, tidak diberitahu. Misalkan dia terlibat pergaulan bebas di masa lalu, menderita penyakit-penyakit yang menular. Ditutupi dari pasangan hidupnya. Kemudian menikah. Ketika telah menikah, ternyata tiba-tiba istrinya terpapar dengan penyakit tersebut. Kaful adza tidak orang seperti ini. Tidak. Orang seperti ini orang tidak beradab dan berakhlak. Karena dia memudaratkan orang lain. Ya. Termasuk orang yang punya penyimpangan seksual misalkan. Dia tidak terbuka di awal. Akhirnya bertahun-tahun menikah dengan istrinya tidak dia sentuh. Karena dia tertarik kepada laki-laki. Kaful adza tidak yang seperti ini. Tidak. Ini orang yang tidak beradab dan berakhlak. Kadang hal seperti ini dibantu oleh orang tuanya sendiri. Yang merahasiakan hal tersebut menipu orang lain. Berarti orang-orang seperti ini tidak menjaga diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Berarti dia tidak kaful adza. Maka ciri khas orang yang beradab yang pertama adalah dia berusaha untuk tidak memudaratkan orang lain. Dia selalu berusaha untuk itu. Ini yang pertama, kaful adza. Yang kedua adalah as-sabru 'alal adza. Kebalikan dari yang pertama.
Yang kedua, as-sabru 'alal adza adalah saat mendapatkan gangguan dari orang lain, kita bersabar. Itu ciri orang yang beradab. Jadi tidak emosional, tapi cenderung bersabar. Menahan lisan dan anggota tubuh untuk tidak berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Contohnya yang tadi, kita mau keluar rumah. Ternyata tetangga kita yang sangat baik hati di depan rumah, dia parkir mobilnya di depan garasi kita. Sehingga kita tidak bisa keluar. Kalau kita bukan orang yang beradab, kita nggak akan sabar dengan hal tersebut. Pasti kita akan teriak-teriak. Nih mobil siapa sih? Punya otak gak nih yang punya mobil? Pasti teriak-teriak. Itu ciri khas orang yang tidak beradab. Tapi kan saya diganggu. Iya, ciri khas orang yang beradab itu ketika diganggu dia bersabar. Orang yang beradab itu dia tidak akan teriak-teriak seperti itu. Dia akan ketok pintu tetangganya. Dia yang minta maaf. Mohon maaf Pak, ganggu istirahatnya. Mobilnya bisa digeserkan sebentar. Saya mau keluar. Ini baru orang yang beradab. Dia sabar atas gangguan orang lain. Menahan lisannya dan menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, entah dengan celaan, pukulan, dan lain-lain. Ketika dia di perjalanan, diganggu oleh orang lain, diajak balapan dengan orang lain, disenggol kendaraannya. Kalau orang yang tidak bersabar, dia akan turun, dia akan pukul orang tersebut. Berarti dia kurang memiliki adab dan akhlak. Karena ciri khas orang yang beradab dan akhlak itu sabar saat diganggu oleh orang lain, saat dimudaratkan oleh orang lain. Dia beli sesuatu, dia datang ke restoran, dia beli makanan, dia pesannya A, datang ke mejanya, udah nunggu nih 30 menit. Mas, saya pesan ayam bakar ya. Oh iya, ditunggu Pak, nunggu 30 menit. Tiba-tiba yang datangnya ayam goreng. Tadi pesannya apa? Ayam bakar. Tiba-tiba datangnya ayam goreng. Orang yang tidak beradab, kurang adabnya, dia akan langsung teriak-teriak. Kamu gak punya pendengaran? Saya kan tadi bilang ayam bakar. Kenapa jadi datangnya ayam goreng? Saya laporkan kamu ke atasan kamu biar kamu dipecat. Subhanallah, gara-gara ayam bakar ayam goreng, memecat orang. Padahal tinggal dia bilang, Mas maaf, tadi saya pesannya ayam bakar. Tolong diganti ya. Ini orang beradab. Artinya apa? Dia sabar saat dimudaratkan oleh orang lain. Saat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, dia bersabar. Ngomong mah gampang, kata antum dalam hati nih sekarang kan. Tapi harus seperti itu memang. Memang harus seperti itu. Ya. Memang yang paling mudah memang ngomong, yang paling sulit mengamalkan. Makanya kita di sini saling mengingatkan. Jika kita ingin menangkat level kita menjadi orang yang lebih beradab dan berakhlak, harus sanggup sabar dengan gangguan dari orang lain. Jadi kalau antum naik atau di rumah, tiba-tiba tetangga nyetel suara musik kencang-kencang, bisa nasihatin, tetangganya nggak mau dengar, jangan sampai ribut. Udah, ambil headset, dengarkan murotal Al-Quran. Tenang. Sabar atas gangguan orang. Jangan sampai menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Maka segala bentuk gangguan dari orang sekitar kita harus mampu untuk bersabar. Karena semakin mampu kita bersabar, semakin menandakan kita memiliki nilai yang lebih tinggi. Adab dan akhlak. Ini masih dunia offline ya. Yang ketiga adalah badlun nada. Senang memberi hadiah. Jadi karakter orang yang memiliki adab akhlak yang baik itu lebih senang memberi daripada diberi. Dan dia senang untuk berbagi. Tidak mewah, tidak usah terlalu mewah, tidak usah terlalu banyak, sekedar kemampuan dia. Di rumahnya dia bikin gorengan. Dia sisihkan 4 gorengan atau 5 gorengan, disimpan di pisin, dia bagikan ke tetangganya. Silahkan Pak, Bu, menikmati hidangan kami.
Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Wahai Abu Dzar, jika engkau memakan atau memasak makanan berkuah, banyakkan airnya, kata Rasulullah. Bagikan kepada tetanggamu. Rasulullah tidak mengatakan banyakkan dagingnya. Karena bagi sebagian orang itu berat. Kuahnya. Jadi yang dilihat itu bukan besar kecilnya. Bukan mewah tidaknya. Tapi kesenangan untuk memberi. Karena sekaya apapun seseorang, senang untuk diberi hadiah. Sekaya apapun dia. Sekaya apapun. Dia mampu beli. Tapi kalau diberi, senang dia. Apapun pemberiannya. Maka tahabbu, saling beri hadiah akan muncul rasa cinta di antara kalian. Maka kesenangan untuk memberi ini harus dilatih. Di dunia nyata kita ini harus senang. Jadi harus jadi satu prioritas. Kita mau datang ke tempat seseorang, pikir, bawa apa ya? Apa saja. Mau pecel 10.000 beli. Mau beli es kelapa 10.000. Atau kita sanggupnya di bawah itu. Ada buah tangan yang dibawa. Karena orang itu senang untuk mendapatkan apa? Hadiah. Dan pemberian ini Rasulullah seringkali mencontohkan bukan dengan sesuatu yang besar. Tapi seringnya dengan sesuatu yang kecil. Contohnya Rasulullah kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarkan diri dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Enggak dibilang pakai sekilo kurma. 1 genggam kurma, setengah biji kurma. Kenapa? Agar kaum muslimin yang memiliki kekurangan materi tidak beranggapan bahwa yang namanya memberi, sedekah, memberi hadiah itu hanya ibadahnya orang kaya. Enggak. Rasulullah ingin mengajarkan bahwa yang namanya sedekah, memberi hadiah itu ibadah perbuatan baik bagi si kaya dan si miskin. Semua bisa melakukan. Sehingga contoh-contoh yang Rasulullah kan tidak segenggam emas. Ya, kuah marab, kuah makanan, sepotong biji kurma, itu yang Rasulullah contohkan. Hal-hal yang kecil yang insya Allah mayoritas kaum muslimin sanggup untuk melakukan. Kalau zaman kita mungkin kuah ini apa? Sayur asam ya. Kurma ini kalau di kita jarang misalkan bisa pakai yang lain, sesuatu yang dianggap kecil. Tapi senang untuk memberi. Semakin kita gemar memberi, maka itu akan semakin mengangkat nilai akhlak dan adab kita. Semakin kita bakhil, itu akan semakin menurunkan tingkat adab dan akhlak kita. Jadi kesenangan memberi itu, memberi hadiah ataupun bersedekah, itu mengangkat adab dan nilai seorang hamba. Semakin bakhil, semakin gak disenangi. Karena orang bakhil tidak ada yang senang. Bahkan sesama orang pelit pun tidak senang dengan orang yang pelit. Antum senang gak kalau jalan sama orang yang pelit? Senang gak? Tuh kan? Sama bakhil juga gak senang. Gak senang. Gak, insya Allah semua dermawan. Gak senang, Pak. Giliran mau bayar, kamar mandi dulu ya. Antum bisa talangin dulu gak nih? Error, subhanallah. Ada aja alasannya. Karena apa? Senangnya untuk diberi daripada memberi. Gak senang. Orang bakhil itu tidak disenangi. Bahkan oleh sesama orang yang bakhil. Bahkan yang bakhil sendiri dia tidak nyaman ketika harus pergi dengan orang yang bakhil. Dan kedermawanan juga kebakhilan itu tidak bergantung dengan nominal harta yang dimiliki. Jangan kita sangka bahwa semakin kaya semakin dermawan, semakin miskin semakin pelit. Enggak. Saya berkali-kali ketemu orang yang kayanya luar biasa, pelitnya luar biasa. Ada yang orang sederhana, dermawannya luar biasa. Memang jiwa kedermawanan itu muncul dari orang yang memang dia senang memberi. Saya pernah bertamu, Pak, dulu ketika di mana di Yaman itu ada satu orang profesinya adalah seorang polisi dengan gaji kalau dirupiahkan itu sekitar 1.600.000 saat itu, sekitar tahun 2009-2010. Jadi di sana itu sekitar nominal 32.000 real Yaman, sekitar kalau nggak salah 1.600.000 uang Indonesia. Gajinya minim, tapi jiwa kedermawanannya luar biasa. Saya ingat sampai saat ini, saya selalu ingat sama beliau. Ketemu saya di masjid, kemudian dia tanya, antum ngekos atau apa? Kata, anak-anak ngekos.
Berapa sebulan kos? Ana bilang 9.000, uang sini 450.000. Katanya jangan, tinggal di rumah Ana aja, di lantai 1 kosong. Dipaksa sepaksa-paksanya luar biasa. Suruh tinggal di rumah dia, di lantai dasar. Dia rumahnya 2 lantai, lantai bawah, lantai atas. Dipaksa, udah bilang nggak mau, terus dipaksa. Jadi niat memang ngajaknya itu bukan tawar-war, memang niat. Akhirnya ya udahlah, karena dia maksa dan terpisah juga di lantai bawah, kita tinggal, karena lain ke lantai atasnya tangganya berbeda. Masuk, karpetnya terpasang rapi di kamar tuh, kamar mandi, ada mesin cuci, lengkap semua. Buat saya tinggal di bawah. Dan keluar masuk juga nggak lewat tempat. Saya tinggal di bawah. Anaknya kadang suka turun. Saya tinggal waktu itu kurang lebih 2 pekan. Terus istrinya pulang ke kampung halaman. Anak tanya, keluarga ente mana? Pulang ke kampung sama adiknya atau kakaknya dijemput gitu kan. Lagi kosong nih, berapa pekan mereka di sana. Kata dia, fadhol, kita di atas aja. Pas saya naik ke atas, Pak, itu lantainya belum ada keramik. Kamar mandinya di lantai bawah itu pakai pintu, Pak. Di atas itu hanya hordeng. Saya di bawah, oleh dia dikasih mesin cuci. Dia di atas nyuci pakai ember. Subhanallah. Itu saya lihat temboknya masih kalau bahasa kita acian nih. Di atas, di bawah tuh rapi. Jadi bawah tuh mewahnya. Di atas tuh ala kadar. Saya shock di atas. Kata saya, subhanallah tuh. Mesin cuci di bawah semua. Istrinya berarti berpekan-pekan selama saya di situ nyuci. Dan gak ada yang ngeluh. Akhirnya kita sadar diri ya. Sadar diri. Padahal dia ngomong. Subhanallah. Sadar diri. Kita akhirnya memaksa untuk keluar. Akhirnya balik lagi saya ngekos. Dan beliau Masya Allah tabarakallah adalah penanggung jawab dari kayak logistik gitu ya. Ada jatah untuk beliau. Teman-temannya tuh jatah lebih biasanya dijual. Dia enggak. Dibagikan. Jadi selalu menaruh. Saya sampai sekarang saya ingat. Setiap bulan 8 ekor ayam itu karena kita nggak punya freezer. Akhirnya saya ngekos bareng teman-teman. Dia selalu simpan di warung itu. Yang ada freezernya. 8 ayam dia titipkan di warung. Buat saya dan kawan-kawan. Setiap bulan. Dan setiap bulan dia mengirimkan beras. 1 atau 2 karung yang cukup untuk kita. Dia kirimkan sampai keju untuk makan roti itu. Dia kirimkan minyak. Dia kirimkan gula setiap bulan. Jadi apa yang lebih temannya dijual dia enggak, dia kasihkan. Padahal gajinya minim. Tapi jiwa kedermawanannya luar biasa. Tapi saya pernah bertemu dengan orang yang kayanya luar biasa, pelitnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Kalau nampak di hadapan orang kaya, tapi ternyata pelitnya luar biasa. Ada salah satu orang kaya sekali. Kalau disebut namanya Bapak semua tahu ya. Saya pernah sekamar dengan supirnya. Saya bilang, Masya Allah ya, Bapak orangnya ibu dermawan, luar biasa, orang sering diberangkatkan. Apa? Saya kalau uang parkiran 2.000, 5.000 aja ditagih Pak katanya. Bayangkan, 2.000 saja ditagih. Oh begitu ya, subhanallah. Jadi sampai pada satu kesimpulan bahwa kepelitan dan kedermawanan itu tidak serta-merta seiring dengan jumlah harta yang dimiliki. Tapi lebih ke jiwa. Dan ini yang harus kita tingkatkan. Agar kita menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Bukan banyak, tapi keinginan untuk memberi. Karena sifat orang yang beradab yang ketiga adalah apa? Badlun nada. Senang untuk memberi hadiah. Itu harus ditumbuhkan. Yang keempat, kata para ulama, adalah talaqatul wajh. Yaitu berseri di saat berjumpa dengan orang lain. Membahagiakan saat dipandang. Yang perlu kita ketahui Pak, ketika kita hidup penuh dengan masalah, keluar rumah, orang pun sama hidup dengan masalah. Jangan perjumpaan kita dengan mereka menambah masalah mereka dengan raut muka kita. Ada orang yang gak pernah mau senyum.
Tidak pernah mau tersenyum. Ada yang seperti itu. Saya pernah ketemu orang setiap berjumpa, assalamualaikum, ngeliatin doang, muka kita diliatin doang, nggak mau jawab salam, tidak ada senyuman. Sepanjang bertemu tidak ada senyuman. Sholatnya rajin di masjid, tiap waktu berangkat ke masjid, setiap disapa, assalamualaikum, nggak pernah balas dengan senyuman. Subhanallah. Ini apa masalahnya terlalu berat? Sampai mungkin saya harus merasakan sedikit dari masalah dia. Dan ini banyak yang seperti ini. Jadi banyak orang yang ngerasa dia ini orang yang paling sulit di dunia. Orang harus mengerti dia, sehingga raut wajahnya itu nggak pernah menyenangkan. Nah, hati-hati jika kita seperti ini. Karena raut wajah yang berseri itu menandakan tingginya adab dan akhlak seorang muslim. Tapi ingat, berserinya kepada siapa? Nah, kadang bapak-bapak salah nanti penempatannya. Akhirnya di rumah ribut. Gara-gara misalkan ada tetangganya, mohon maaf, misalkan tetangganya janda, dia datang, dia senyum-senyum. Istrinya nanya, kenapa jadi senyum-senyum? Disuruh tadi pengajian, disuruh senyum. Hati-hati Pak ya, maksudnya senyum kepada sesama laki-laki, kepada mahram, itu senyum. Ya, kalau misalkan kepada yang bukan mahram, ya seperlunya saja. Seperlunya saja, jangan sampai menimbulkan fitnah nantinya. Artinya berseri, menyenangkan gitu. Kalau ketemu orang tuh, suka ada gak Pak? Orang yang dari raut mukanya itu ada yang enak, ada yang gak enak. Ada yang gak enak, gak nyaman. Dia pokoknya seakan-akan dia saja yang hidup dengan masalah itu. Orang enggak, jangan. Kan masalah itu sama sebetulnya. Dia punya masalah. Fulan punya masalah. Yang jadi pembeda itu, dia menempatkan diri sebagai apa? Kalau saya pernah dengar itu, dari permisalan itu, ibaratkan masalah itu adalah segenggam garam. Tinggal kita menempatkan diri mau jadi apa? Kalau kita mau jadi air sungai yang mengalir, segenggam garam ini dilemparkan, nggak akan mempengaruhi rasanya. Tapi kalau kita mau menempatkan diri seperti segelas air, coba dimasukkan segenggam garam. Asin tidak? Asin luar biasa. Jadi masalah itu, salah satu penanganannya itu tergantung diri kita menempatkan diri seperti apa. Karena masalah ini pasti ada. Manusia itu diciptakan dengan penuh masalah dari semenjak lahir sampai mati dia. Pasti akan penuh dengan masalah. Min kabad kata Allah. Manusia itu diciptakan dari apa? Min kabad. Penuh dengan masalah. Pasti akan terus berjumpa dengan masalah. Maka kita harus pandai menempatkan diri. Ya, harus pandai menempatkan diri. Dan berusaha untuk menikmati hidup tersebut. Jangan jadi beban. Nikmati. Ya. Selama kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, nikmati hidup itu. Nyaman, buat nyaman. Jangan dibuat sulit. Kadang kita ketemu orang berseri, sampai di rumah cemberut. Itu juga musibah. Banyak laki-laki yang ketika di luar, ceria dia. Tapi begitu sampai rumah, masuk ke pagar rumah, dia pasang wajah, beringas di hadapan istri dan anak-anaknya. Sehingga istrinya nggak berani nanya. Kadang kebalikannya juga. Suami sudah lelah kerja, datang ke rumah, dihidangkan cemberutan oleh istrinya. Si istri nggak tahu bahwa si suami ini penuh masalah hidup di luar. Si istri tidak tahu bahwa si suami ini telah dikata-katai mungkin oleh atasannya. Ya, dicuekan oleh rekan bisnisnya. Dia menawarkan sesuatu, misalkan dia sales satu barang, kemudian tidak dibukakan pintu oleh orang yang punya tempat. Tidak dipedulikan. Beban luar biasa. Kalau bukan karena mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, nggak akan dia lakukan. Tapi dia tetap sabar. Tiba-tiba pas pulang, hanya karena suami lupa membelikan pesanan istri, garam kah atau apa kah, tiba-tiba istrinya pasang seharian wajah cemberut. Padahal di luar banyak wanita yang tersenyum kepada suami. Jadi ibu-ibu harus lebih banyak tersenyum kepada suami. Karena di luar banyak wanita yang tersenyum kepada dia. Sama laki-laki juga. Si istri mengharapkan sosok suami yang membawa kebahagiaan. Jangan sampai kita mendatangkan dalam rumah tangga itu adalah permasalahan. Ingat, Rasulullah pernah mengatakan apa dalam sebuah hadis? Rasulullah SAW pernah, Allah SWT berfirman sebelumnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri sekalian dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarga. Maka
Wajah berseri ini pertama yang harus kita tanamkan kepada siapa? Keluarga. Jangan seperti singa di dalam rumah tangga. Begitu di luar senang tertawa, bersenda gurau. Di rumah ala kadarnya, enggak. Harus tertawa. Hadirkan keluarga yang bahagia. Baiti jannati itu hidupkan. Begitupun dalam usaha, di kantor. Jangan mentang-mentang antum atasan, masuk nggak ada senyumnya sama sekali. Ngebos. Orang tahu antum bos, atasan. Tapi jangan ngebos. Datang dengan penuh amarah, nggak pernah senyum. Dengan dalih biar dihormati, nggak ada. Yang hanya ada itu adalah ditakuti. Ditakuti itu kalau di hadapan antum. Akhirnya ketika antum nggak ada, antum dibicarakan oleh karyawan antum. Kerendahan hati itu yang paling luar biasa. Senyum. Assalamualaikum, gimana kabar, sehat? Keluarga antum sehat semua? Apa salahnya? Seorang atasan bertanya itu kepada bawahan. Wajah berseri. Hadirkan kebahagiaan dalam perusahaan. Jangan memasang wajah yang karat. Ingat Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini 4 hal. Apa yang pertama tadi? Kafful adza, menahan diri untuk tidak memudaratkan. Yang kedua apa? As-sabru 'alal adza, sabar saat diganggu. Yang ketiga, badlun nada. Apa? Senang memberi. Yang keempat, talaqatul wajh, berseri saat berjumpa dengan orang lain. Ini di dunia offline nih. Di dunia online sama. Yang pertama, kaful adza di dunia online. Jangan ganggu orang. Jadi kalau ada orang posting sesuatu, nggak usah direcekin dengan apa? Dengan ucapan kita. Kadang kita komentar yang nggak perlu. Dia pasang foto di saat dia di restoran bersama keluarganya. Kemudian kita mengganggu dia dengan komentar, antum jalan-jalan terus, hutang bayar dong. Subhanallah. Kira-kira gagal total gak kebahagiaan yang ingin dia pancarkan itu? Subhanallah. Mati kutu. Ini apa? Berarti dia tidak kaful adza. Udah jangan lu diganggu. Biarkan. Jangan diganggu. Atau orang nge-share sesuatu yang manfaat. Misalkan dia nge-share nih. Misalkan keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian dia komentar. Antum sejak kapan suka baca Quran? Subhanallah. Jadi ganggu orang. Ganggu orang di dunia online. Atau tidak komentar di kolom status, tapi menyebarkan video-video yang mengganggu kenyamanan orang lain. Dia pasang di statusnya misalkan mohon maaf hal-hal yang kotor. Mohon maaf misalkan gambar WC umum yang tidak disiram. Dipasang di status. Orang yang lagi makan lihat, akhirnya tidak jadi makan. Berarti dia tidak kaful adza. Tidak kaful adza. Dia tidak menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain di dunia online. Atau kebalikannya. Dia Allah kasih kelebihan untuk makan di restoran mewah. Dia share di grup yang mayoritasnya nggak mampu untuk makan di restoran tersebut. Berarti dia tidak kaful adza. Kenapa? Karena akan membuat hati orang lain terbakar. Akan membuat mungkin anaknya yang lihat, "Pak, kapan kita makan di restoran ini?" Kesiksa gak anak-anak? Sedih tidak? Orang tuanya sedih tidak? Sedih. Maka jika antum punya grup WhatsApp, punya kawan kontak yang tidak semuanya pada satu level, satu kondisi, jangan mempertontonkan kemewahan. Tandanya antum tidak kaful adza di sana. Karena nggak semua orang mampu. Karena ada orang yang senangnya masang foto dia naik bisnis kelas, video dia naik kapal jet, video dia makan di restoran mewah. Kemudian dengan dalih dia katakan ini kan tahadduts bin ni'mah, menyebutkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syarat menyebutkan kenikmatan itu yang pertama adalah dalam penyebutan itu niatnya untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian untuk diri kita. Yang pertama, ketika kita mau menonjolkan satu kenikmatan, tujuannya untuk menunjukkan mengagungkan kalimat Allah. Agar orang faham bahwa itu berasal dari Allah. Yang kedua,
Syaratnya adalah ketika kita mau menampakkan kenikmatan di hadapan orang lain, tidak ada orang yang hasad terhadap nikmat tersebut. Jadi, jangan sampai kita menceritakan kenikmatan kepada orang-orang yang ada peluang hasad terhadap kita. Atau yang kita ketahui dia bakal hasad kepada kita. Yang ketiga, jangan menyebarkan suatu nikmat, menampakkan suatu nikmat di hadapan orang-orang yang memiliki kelemahan iman. Yang akhirnya dia mengatakan, kok si fulan dikasih, Allah kok nggak ngasih ke saya? Salah saya apa ya Allah? Padahal saya lebih rajin ibadah dari dia. Bahaya yang seperti ini. Makanya kalau antum dapat kenikmatan, kasih tahu orang yang kira-kira senang dengan mendengar kenikmatan itu. Antum berhasil, kasih tahu siapa? Ibu antum, ayah antum, senang mereka. Kakak antum, senang. Tapi ada orang-orang yang tidak nyaman dengan keberhasilan antum. Ada orang-orang yang lemah keimanannya ketika melihat kenikmatan yang antum dapatkan. Makanya lihat status media sosial para ulama. Ulama, saya bilang ya. Media sosial para ulama. Adakah yang menampakkan kenikmatan duniawi di dalam kolom mereka? Enggak ada. Yang ada nasihat, ceramah, khutbah, itu saja. Enggak ada seorang alim yang naik kapal bisnis kelas, pesawat bisnis kelas dipasang di statusnya, enggak ada. Adakah seorang alim yang masuk restoran mewah dia pasang statusnya? Enggak ada. Adakah seorang alim? Enggak ada. Karena dia tahu poin itu. Enggak semua yang melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada dia itu dalam kondisi keimanan yang baik. Dan itu berbeda dengan banyak public figure di negeri kita zaman sekarang. Bahkan yang melabelkan diri sebagai duaat, yang sering menampakkan kemewahan-kemewahan. Akhirnya ada wanita yang lihat gambar tersebut, dia lihat suaminya, subhanallah. Lihat di situ nih orang udah soleh, hafalannya banyak, kemana-mana naik mobil mewah, naik pesawat mewah, lihat suaminya, subhanallah. Akhirnya timbul kelemahan iman yang semakin terkikis. Maka jangan sampai kita merusak orang lain, mengganggu orang lain dalam postingan kita. Kira-kira manfaat, sebarkan. Nasihat, hayat, hadis, ceramah, ilmu, bisnis, atau apapun yang bisa memberikan manfaat untuk orang. Yang kedua, as-sabru 'alal adha, sabar saat diganggu. Jadi kebalikannya, kalau dapat komentar-komentar miring di dunia online, sabar, nggak usah ditanggapi. Jangan lelah kita berdebat dengan sesuatu yang nggak ada manfaat. Kadang di dunia online ini kita nggak tahu nih orang siapa, dari mana, akhirnya capek berdebat. Akhirnya banyak dari waktu kita terkuras. Maka di dunia online harus sabar. Saat ada yang dislike postingan antum, saat ada yang mencibir postingan antum, saat ada yang mencela postingan antum, sabar. Saat ada yang mencela dagangan antum, sabar. Antum jualan di online shop, tiba-tiba ada orang yang beli, kasih bintang 1. Padahal yang antum berikan sesuai dengan prosedur. Kemudian dia mencaci maki produk antum. Jangan dibalas dengan caci maki, antum komplain saja ke online shopnya. Tunjukkan bukti bahwa antum mengirim sesuai dengan standar yang ada. Jangan dibalas dengan komentar pedas. Banyak saya lihat para pedagang di online shop itu, cacian dibalas dengan cacian, makian dibalas makian. Sama juga di kolom komentar, di IG-nya orang, di apa. Itu kadang orang komentar negatif dibalas dengan komentar negatif. Jaga tuh mulut, ente jaga tuh otak. Terus bawa. Jenggotnya panjang, kerudungnya panjang, tapi bahasanya nggak ada kesabar-sabarnya sedikit. Itu banyak. Kalau lihat subhanallah penampilan zahirnya ini luar biasa. Nggak sabar tapi saat diganggu orang di dunia online. Yang ketiga, badlun nada. Senang beri hadiah di dunia online. Hadiah dunia online itu apa sih? Like, subscribe, love, apa lagi? Itu simpel kan? Orang di statusnya nulis sesuatu yang baik, barakallahu fi, masya Allah. Orang posting sesuatu di IG, kasih jempol, kasih love, bagus, ya. Hadiah. Agar apa? Orang lebih semangat menyebarkan kebaikan. Hadiahnya nggak mahal. Tapi banyak yang kayaknya rugi gitu kalau dia mau nge-like itu padahal nggak bayar dia.
Nge-like postingan, bayar tidak? Tidak. Lebih banyak orang yang nge-like postingan-postingan yang negatif daripada postingan positif. Ternyata banyak orang yang pikirannya negatif lebih senang berbagi daripada yang punya pikiran positif. Karena apa? Kadang nggak tahu tuh, kayak pelit bakhil untuk beri hadiah. Kan orang senang lihat, yang like banyak nih, ada 100. Berarti manfaat buat orang. Insya Allah nih kita buat lagi. Tapi kadang lihat dia posting sesuatu yang bagus, nggak ada yang subscribe, nggak ada. Yang like nggak ada. Kayaknya ini nggak manfaat, udah saya ganti yang lain saja. Akhirnya kebaikan tersendat karena orang-orang bakhil ya kasih nilai-nilai positif. Atau di grup kadang ada orang yang nge-share sesuatu yang manfaat. Kasih tasjih. Tasjih itu apa? Pemberian semangat dengan apa? Dengan doa, komentar yang baik. Kan ada orang yang misalkan dia di grup mati itu. Grup yang nggak hidup. Artinya orang mau share apa juga nggak ada yang komentar sama sekali. Itu biasanya orang sekali, 2 kali, 3 kali udah itu capek dia nge-share di situ. Mungkin nggak dibaca juga, mending share di tempat lain. Akhirnya mereka semua kehilangan apa? Manfaat. Karena sikap pelit mereka untuk berkomentar. Maka senang memberi hadiah di dunia online. Dan yang ketiga, talaqatul wajh di dunia online. Berseri di dunia online. Jadi kalau di dunia online, jangan masalah keluarga antum masukkan di status. Banyak yang seperti itu. Karena antum coba lihat di status WA. Dasar suami yang nggak tahu diri. Dasar istri yang nggak punya pikiran. Kalau jadi mertua yang benar dong. Itu di status-status WA. Banyak yang seperti itu kan? Banyak. Guru kepada murid, murid kepada guru. Saling sindir di mana? Di WA. Status. Di IG story. Enggak talaqatul wajh. Jadi orang yang tadinya mau istirahat, rehat sejenak, lihat status. Mungkin ada nasihat-nasihat baik. Dia searching-searching status, lihat-lihat. Akhirnya malah tambah pusing dia. Karena lihat masalah orang lain. Ada yang sampai bercerai gara-gara status WA. Saya pernah nanganin orang baru nikah, nggak sampai 2 pekan. Bercerai. Gara-gara apa? Status WA. Jadi si suami dan istri baru menikah. Suaminya dari Jakarta, istrinya dari Bogor. Mereka nikah, istrinya pengen pulang ke rumah keluarganya, main. Kata suaminya, nanti saja. Pas libur. Pas suaminya libur. Marahan nih kan? Masing-masing nulis di mana? Di status. Sebetulnya masing-masing statusnya ini private kan? Nggak ada yang lihat, cuman mereka saja. Cuman kan si istri nggak tahu status suami di private kan? Si suami nggak tahu status istri apa? Private kan? Masing-masing marah. Padahal masing-masing memprivatekan status. Marah, ribut besar. Pulang si istri. Kemana? Ke rumahnya. Kabur dari rumah suami. Pulang ke rumah. Akhirnya dikumpulkan 2 keluarga. Ini udah Masya Allah panas dua-duanya. Keluarganya adem, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika bapaknya nasehatin, kata anak perempuannya, Bapak tahu apa? Yang jalan rumah tangga saya. Sama, si anak laki-laki juga, karena sudah emosi. Gara-gara status WhatsApp. Bercerai. Bercerai akhirnya. Gara-gara status WhatsApp. Hati-hati. Jadi, masalah itu jangan dibawa keluar. Suami istri itu kalau ribut, besok paginya udah damai. Udah seperti nggak ada apa-apa. Tapi ketika dibawa masalah itu ke orang lain, ke keluarga, itu akan menimbulkan permasalahan yang cukup panjang. Maka harus talaqatul wajh dalam dunia online. Itu antum pasang status, dipikir dulu. Ini manfaat gak buat orang? Menyenangkan atau membuat orang pusing? Jangan sampai membuat orang rumit ya, dalam status WhatsApp tersebut atau media yang lain. Ini 4 poin yang harus diperhatikan oleh mereka di dunia apa? Dunia maya. Dan ingat ya ikhwah, di dunia maya ini juga harus berseri. Dengan apa? Dengan mudah untuk mengangkat telepon. Mudah membalas WA. Ketikan dengan ketikan yang nyaman, membuat orang nyaman. Jadi jangan ganggu orang dengan kurangnya adab kita dalam hal tersebut. Karena banyak kita saksikan sekarang, orang kalau ditelepon tuh bisa berhari-hari nggak ngangkat-ngangkat. Di WA berhari-hari nggak balas-balas, status terus baru. Tapi WA tidak dibalas-balas. Subhanallah. Ngaji iya. Pengajian iya. Ditanya tidak dijawab. Atau dibaca saja. Atau dibaca saja. Subhanallah. Itu akan apa? Menghalangi orang dari rezeki.
Saya senang tuh kadang kalau beli ke seseorang, kadang kita nih kadang ketika mau belanja sesuatu kan perlu istifsar ya, perlu bertanya lebih dalam. Kadang kita nanya, afwan akhi, ana bisa telepon? Nggak dijawab, dibaca doang. Akhirnya apa? Kita cari pembeli yang lain, walaupun lebih mahal, tapi dia responsif kan? Karena kita butuh detail dari barang tersebut. Karena ngelihat kita kok tidak membalas lagi WA, tidak nge-WA lagi, dia akhirnya nanya kan? Antum jadi beli? Nanti insya Allah nanti anak kabarkan. Kalau dia responsif, tafadhol, silakan. Antum menelpon silakan. Sisakan waktu. Orang nggak akan nelfon itu 10 menit, 15 menit enggak. Paling kalau tanya barang itu berapa? 5 menit paling lama. Sisihkan waktu. Kenapa? Bakhil sekali dengan apa? Dengan telepon tersebut. Ya. Ada juga orang yang dalam dunia pekerjaan. Kadang karyawan A bertanya ke karyawan B. Itu di-read saja, nggak dibalas. Kalau dia nanya kabar antum, gimana kesehatan antum, keluarga, nanya perkara pribadi, antum nggak balas, hak antum. Tapi kadang yang ditanya masalah kerjaan, tiba-tiba nggak ngebalas. Subhanallah. Ya, hati-hati nih. Akhlak di dalam dunia apa? Dunia online harus diperhatikan. Ya. Kalau orang telepon, kita ada kesempatan angkat. Tidak terangkat sekarang, begitu kita ada kesempatan, telepon balik. Ada orang WA panjang lebar, adabnya balas panjang juga. Orang nanya, Assalamualaikum, apa kabar akhi, sehat? Gimana kabar antum dan keluarga? Gimana kira-kira besok jadi ya? Jawabnya apa? Jadi. Balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak keluarga sehat. Antum sekeluarga bagaimana? Insya Allah jadi. Apa susahnya? Sibuk balas pakai voice note. Jangan sampai orang panjang lebar kemudian dibalas jadi. Yang ngirim ke antum itu bukan lagi kekurangan pekerjaan, enggak. Dia cuma ingin menunjukkan akhlak seorang muslim. Tapi ini balasannya tidak. Ya. Maka apalagi mayoritas dari antum pedagang, jangan sampai membalas pesan orang lain dengan ala kadar. Itu banyak orang yang tidak jadi membeli barang dagangan antum hanya karena balasannya yang seperti itu. Apa salahnya tambahkan isyarat? Ya? Isyarat-isyarat yang ada dalam WhatsApp. Agar apa? Agar lebih nyaman. Karena kalau tanpa isyarat, itu yang namanya bacaan tulisan berbeda dengan suara. Orang bisa berpikir negatif. Tapi dengan adanya isyarat yang mendukung bahwa antum ramah kepada dia, oh berarti maksudnya adalah ramah. Tidak memaksakan sesuatu. Ini banyak. Kenapa saya tekankan poin ini? Karena banyak yang ketika ditelepon itu sulit. Yang ketika DWA itu tidak dibalas, ya. Yang ketika bertanya dijawab, ditanya balik, lost kontak, tidak dibalas. Itu banyak. Ya. Yang sangat menyedihkannya kadang hal ini terjadi dia apa coba? Bayangkan, panitia kajian. Ini yang nggak habis pikir itu seperti itu. Anda pernah dihubungi oleh seseorang, Assalamualaikum, salam, afwan. Awalnya ramah kan? Bisa mengisi gak di kajian sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan akhi, qadarullah, ana ada jadwal di tempat lain. Sambil kita pakai isyarat-isyarat ya. Mohon maaf, insya Allah di lain waktu. Diapain Pak? Dibaca doang. Kan adabnya Pak. Oh nggak masalah, insya Allah semoga di lain kesempatan bisa bertemu. Ini nggak dijawab. Ana dalam hati itu, untung nggak diterima. Ada yang seperti itu. Nggak dibalas. Tidak dibalas, subhanallah. Padahal kita tidak sedang meminta sesuatu ke dia. Tidak mengharapkan sesuatu ke dia. Tapi itulah yang terjadi memang di zaman sekarang. Krisis adab dan akhlak, terutama di dunia online, lebih parah daripada di dunia offline. Maka, jadilah muslim yang beradab di dua dunia. Di dunia online dan di dunia offline. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beradab. Karena kita, alhamdulillah, mengenal Islam. Rasulullah akhlaknya mulia, Rasulullah memiliki akhlak di setiap tempat, di setiap keadaan, dan ini tidak bisa dibantah oleh orang-orang musyrikin di zaman itu sekalipun. Kalau memang Rasulullah memiliki kekurangan dalam adab dan akhlak, pastinya mereka akan sangat gencar menyerang Rasulullah lewat ayat tersebut. Tapi mereka nggak bisa menemukan celah adab dan akhlak Rasul. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad
harus mencontoh baginda kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang ana sampaikan bermanfaat. SMA kayaknya teman SMA Ustaz. Izin bertanya, tadi membahas soal orang berhutang tidak boleh menagih atau menyindir. Sebenarnya bagaimana ada orang yang dihutangi, sedangkan kita tahu dia dari orang lain sedang liburan atau jalan-jalan bersama dengan teman yang lain. Kita harus bagaimana? Coba tagih atau bahkan hanya nanya kabar, tidak dibalas, tidak digubris, tapi aktif di toko online yang dia punya. Terima kasih. Jadi bukan tidak boleh menagih ya Bu. Jadi kita boleh untuk menagih, ya. Boleh untuk menagih, tapi menagih dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Artinya kita tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ukhti, akhi, afwan, kira-kira kapan antum bisa membayar hutang antum? Karena sudah jatuh tempo. Misalkan dia jawab, Waalaikumsalam, mohon maaf belum mampu. Sudah, jika kita punya kelebihan ya kita tangguhkan. Karena Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang tersebut berada dalam kesulitan, tangguhkan sampai waktu kemudian. Dapat pahala. Yang namanya menghutangi itu setengah dari sedekah. Ternyata dia nggak balas di WA, tidak balas. Dibaca saja, di-read saja, dia aktif, jalan-jalan. Subhanallah. Maka yang seperti ini kita perlu untuk menagih, telepon langsung atau datangi. Kalau qadarullah ternyata tetap tidak mau membayar, nominalnya kita anggap cukup besar, kita punya hak untuk melaporkan dia kepada yang berwajib. Salah satu cara untuk mencegah dia mendapatkan azab di hari kiamat kelak. Jadi menagih itu adalah salah satu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Tapi dengan cara yang baik. Kecuali kalau dia sudah tidak kooperatif, boleh untuk kita menindaklanjuti. Anak pernah dulu ada orang yang berhutang. Anak ingat, dia berhutang. Anak tagih dengan baik-baik. Assalamualaikum. Afwan bisa. Belum ada. Tagih lagi belum ada. Ingat waktu itu anak mau lahiran. Di rekening lagi kosong. Istri sudah di rumah sakit. Yang dicari siapa? Orang-orang yang berhutang kan? Udah jatuh tempo semua. Yang ini nggak respon. Tiba-tiba dia pasang status naik pesawat bisnis kelas. Ana ya, Assalamualaikum akhi afwan. Ana cuma mau tanya, antum kira-kira mau bayar atau tidak? Kalau antum tidak mau bayar, nggak apa-apa. Kalau antum mau bayar, kapan antum mau bayar? Akhirnya mungkin karena ana lampirkan bisnis kelas dia udah nggak bisa ngindar lagi. Akhirnya transfer juga. Jadi kadang kita perlu menegur, tapi dengan tetap adab diperhatikan. Jadi nggak perlu kita marah-marah ke dia. Orang kalau nggak mau bayar, kita marah-marah juga nggak akan bayar. Dengan adab yang baik. Kalau misalkan kita udah nggak sanggup dan nominalnya kita anggap cukup besar, kita membutuhkannya, laporkan ke pihak berwajib. Kita punya hak untuk itu. Bagaimana cara menghadapi suami yang mudah terpancing amarahnya? Saya jadi sungkan untuk mengobrol dengan suami karena kalau saya ada salah, kata sedikit, suami saya mudah marah dan jadi bertengkar. Padahal di luar rumah ia sangat baik adabnya. Semoga suaminya ada di sini ya. Jadi Pak, semoga ada, nggak ada apa ya. Jangan jadi singa di dalam rumah. Buat hadirkan kenyamanan. Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarga. Jadi jangan sampai kita di luar rumah pandai membuat orang tertawa, tersenyum, tapi ketika di dalam rumah hanya menghadirkan ketakutan dan kesedihan dalam keluarga kita. Jangan bermain dengan istri bersenda gurau. Rasulullah telah mengingatkan kita itu untuk sedikit menutup mata atas kesalahan-kesalahan kecil istri. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang laki-laki itu tidak boleh membenci pasangan hidupnya jika dia tidak suka terhadap suatu perangai dalam pasangan hidupnya. Ingat, masih banyak nilai-nilai positif lain yang harus dia syukuri. Antum lihat ketika istri antum tertidur kelelahan mengurusi anak-anak antum, Masya Allah,
dia urusi anak-anak antum. Antum yang baru dikenalnya ketika jadi suaminya. Tiba-tiba dia harus berbakti kepada antum lebih besar daripada bakti dia kepada orang tuanya. Harus ngurusi anak-anak antum juga. Masya Allah, perjuangannya wanita sangat luar biasa. Maka sedikit menutup mata. Kurang lebih lah. Jangan sampai hal-hal kecil dikorek-korek. Tanamkan kebahagiaan. Istri itu Pak kalau bahagia, dia akan memberikan segalanya buat suami. Ketika istri bahagia, semua dilakukan. Tapi ketika dia nggak bahagia, dia malas melakukan apapun. Bapak kalau pagi ini dimasakkan oleh istri, Bapak bilang, nih masakan enak luar biasa. Siang Pak, biasanya 3 menu bisa jadi 6 menu. Banyak makanan. Kenapa? Senang dia dapat pujian dari suaminya. Ya. Maka pujian dari suami itu nilai yang sangat luar biasa bagi siapa? Bagi istri. Orang nyaman, wanita itu nyaman. Titik terlemah wanita itu pada pendengarannya. Paling lemah nih wanita pendengarannya. Kalau laki-laki ingin menyenangkan wanita, dengarkan pendengarannya. Ana sering bilang bahwa wanita itu lebih senang terhadap pujian palsu daripada uang palsu. Betul. Betul. Coba Bapak punya nenek yang udah tua. Kasih mainan, uang mainan diamplopin. Nek, ini buat nenek. Ketika tahu uang mainan dia akan marah. Tapi coba Bapak ketemu nenek Bapak, nenek ini tiap hari makin cantik aja. Senang gak dia? Senang. Padahal dia tahu itu bohong. Tapi dia senang. Kenapa? Karena dapat pujian dari cucunya. Walaupun pujian itu tidak benar. Karena dia tahu dia semakin tua, semakin keriput. Tapi ketika dipulang, Masya Allah nenek makin cantik. Senang dia. Jadi wanita itu lebih senang terhadap pujian palsu daripada materi. Betul. Lebih senang mereka. Makanya wanita itu lebih nyaman, wanita itu tidak terlalu mempedulikan seorang laki-laki itu tampan atau tidak, tapi yang penting bisa membuat mereka nyaman. Nyaman itu dengan apa? Pendengaran. Laki-laki yang pandai berbicara, pandai merayu istrinya akan nyaman. Beda dengan kita laki-laki. Kalau kita titik terlemah kita pada mata. Jadi mau istri kita secerewet apapun, segalak apapun, selama dia cantik akan tetap istimewa di mata laki-laki. Kenapa? Karena titik terlemah kita pada mata. Makanya Rasulullah ketika menasihati wanita apa? Antasurruhu idza nadhar. Wanita yang terbaik itu yang menyenangkan ketika dipandang. Karena titik lemah laki-laki matanya. Tapi ketika berbicara tentang hak wanita terhadap laki-laki, apa kata Rasulullah? Wala tuqabbih. Jangan pernah mencela, mencaci maki dia. Pendengarannya jadi fokus. Tapi untuk laki-laki, mata yang jadi fokus. Karena ini titik terlemah kita. Wanita, pendengarannya. Maka nasihat saya kepada bapak tersebut adalah untuk bisa lebih ramah di dalam rumah. Dan untuk ibu, coba dihadirkan suasana-suasana yang menyenangkan untuk suami. Kita pun harus introspeksi diri. Mungkin dari kitanya. Yang terlalu mempermasalahkan masalah-masalah kecil. Kadang wanita kan juga suka mempermasalahkan masalah-masalah kecil. Ada satu nasihat dari ayah saya Allah yarhamuh, bahwa seorang wanita itu jika ingin menyenangkan bagi suami, ketika suami pulang jangan pernah ditanya dari mana, makan di mana. Sudah saja. Datang suami, sambut, berikan minum, tanya mau makan apa. Bukan ditanya tadi makan di mana dan makan apa, tapi mau makan apa. Jadi lebih kepada melayani. Dan jangan bertanya dari mana, ya, karena itu menimbulkan seakan-akan si istri itu tidak mempercayai apa? Si suami. Dan bagi suami, ketika masuk pagar rumah, masuk pintu rumah, tinggalkan semua masalah di luar. Karena istri dan anak kita itu berhak untuk mendapatkan senyuman kita. Walaupun kita lagi kesal, istri dan anak kita berhak mendapatkan senyuman kita. Allahu a'lam. Saya punya adik yang baik hati dan dermawan padahal kondisinya menyedihkan sampai menyampingkan keperluan keluarganya, istri dan anaknya sendiri. Apakah sikap itu benar? Ini yang terbaik itu seseorang pertama dia cukupkan tentang keperluan istri dan anak-anaknya sampai taraf cukup, ya. Artinya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Jika kebutuhan hidupnya terpenuhi kemudian dia ada kelebihan, dia berikan kepada yang lain, nggak masalah. Jangan sampai kebutuhan primernya itu tidak terpenuhi. Artinya jangan sampai dia bagi ke orang di rumahnya nggak makan misalkan anak istrinya, itu nggak boleh. Tapi istrinya makan tapi sekedarnya misalkan.
Harusnya dia bisa beli ayam, ya dia belikan tempe tahu, kemudian ada sedikit dia kasihkan ke orang tuanya, kasihkan ke kakaknya. Insya Allah masih tidak masalah. Yang penting kebutuhan primernya terpenuhi. Ya. Dan jangan sampai meninggalkan anak kita dan istri kita dalam keadaan memprihatinkan sampai meminta-minta kepada orang lain. Kadang ada orang tua yang memperlakukan hidup hemat kepada anak-anaknya, tapi tanpa disadari anak-anaknya akhirnya meminta-minta kepada teman-temannya di sekolahan. Jadi di pola hidupnya sangat bukan sederhana tapi cenderung kepelit ya. Dia punya tapi tidak diberikan. Akhirnya anaknya di sekolah lihat temannya makan sesuatu dia minta. Karena di rumah dia tidak berani minta kepada ayahnya padahal ayahnya mampu. Itu jangan yang seperti itu. Artinya kebutuhan itu tergantung dari kondisi tiap orang berbeda-beda. Ya. Ada kebutuhannya seperti ini berbeda-beda. Jadi kebutuhan primernya terpenuhi, apa kelebihan dia punya mau memberi nggak masalah. Yang jangan itu kalau dia tidak memenuhi kebutuhan primer. Apa yang harus saya lakukan dengan anak-anak tiri saya yang minim adab usia 30 tahun? Berkunjung ke rumah tidak mengucapkan salam, bahkan membuka kamar anak perempuan saya hingga terlihat aurat anak saya, tidak mau bersalaman, tidak mau menegur. Bahkan yang kecil usia 12 tahun jika marah membentak saya, memukul saya. Papanya hanya diam saja. Sudah berjalan 10 tahun. Nah, ini anak-anak yang seperti ini mereka menganggap mereka keren, itu yang masalahnya. Mereka menganggap diri mereka itu hebat ketika menyakiti ibu tirinya. Orang yang seperti ini mereka menganggap bahwa bakti mereka kepada ibu kandung adalah dengan menyakiti ibu tiri. Ini masalahnya. Karena itu yang di brainwash di media-media kita. Bahwa bentuk kasih sayang kepada ibu adalah dengan tidak mempedulikan ibu tiri. Padahal ibu tiri itu dalam adat itu disebutnya khala. Seakan-akan adik daripada ibu kita. Tidak disebut amma, tapi disebutnya khala. Seakan-akan adik dari ibu kita. Ingat, jangan sampai memudaratkan orang lain kalau kita tidak bisa memuliakan dia. Maka ini tugas yang paling utama ada pada suami ibu. Ayahnya harus mendidik adab kepada anak-anaknya. Ya. Kalau memang kondisinya seperti itu lebih baik tidak perlu diperjumpakan jika memang belum ada perubahan dalam sikap, karena akan membahayakan. Jika berani memukul, suatu saat mungkin berani melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Ya. Biasanya anak itu suka terbrainwash bahwa bakti mereka kepada ibu adalah dengan kurang ajar kepada ibu tiri. Padahal enggak boleh seperti itu. Bakti dia kepada ibu adalah ketika menunjukkan adab kepada ibu tiri. Harus terhormat seseorang. Jangan memudaratkan orang lain. Dia nggak senang dengan ibu tirinya, ketemu dia tetap salaman. Tanya kabarnya. Apa yang jadi haknya diberikan. Tidak mau lebih intens berkomunikasi nggak masalah, tapi jangan sampai menimbulkan permusuhan. Sekedar. Apalagi ada hubungan ayah di tengah-tengah itu. Ya. Ayah kita suami dia. Kalau ayah kita sakit yang ngurus ya istrinya. Jadi harus belajar untuk menghargai hal tersebut. Jadi kalau saran saya ibu, semoga diberikan kesabaran, ibu harus bicara dengan suami ibu. Jangan sampai nanti malah memudaratkan. Suatu saat bisa menyakiti ibu, menyakiti anak ibu yang perempuan. Jadi harus ada batasan-batasan yang ditekan. Dan anak itu sangat berpengaruh sekali dengan didikan ayah. Adab anak itu biasanya sangat berpengaruh sekali dengan didikan ayah. Mungkin ada yang salah dari pola asuh. Atau dia biasa melihat ayahnya menyakiti ibu kandungnya. Biasanya sehingga trauma dan menganggap bahwa kesalahan ada pada ibu tirinya. Ini yang harus dirubah. Ya, maka seseorang itu harus paham tentang posisi tersebut. Mau bagaimanapun dia adalah istri dari ayah kita. Bagi yang punya ibu tiri, ya, istri dari ayah kita. Harus ada ihtiram, penghormatan kita kepada mereka. Bagaimana adab bergaul dengan lawan jenis baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Harus ada batasan. Tidak boleh ikhtilat, campur baur di antara wanita dan laki-laki
Dan yang wanita ketika berinteraksi dengan laki-laki tidak boleh mendayu-dayu dengan suara. Jangan dilembut-lembutkan dalam bersuara. Seperlunya saja. Begitupun komunikasi di media sosial ataupun WhatsApp. Dan untuk wanita jangan pernah menjadikan laki-laki sebagai teman curhat. Nggak ada istilahnya, ini kan teman dekat, tidak ada apa tidak. Syaitan itu lebih dekat dengan hal tersebut. Ya. Jadi wanita bertemanlah dengan sesama wanita. Interaksi dengan laki-laki cukup sekedarnya saja. Ya. Karena banyak fitnah terjadi justru karena hal tersebut. Jangankan teman dekat. Alhamu, ipar saja bisa jadi musibah yang luar biasa. Ipar, Rasulullah katakan alhamu wal maut. Ipar itu kematian. Kenapa? Karena ketika orang dekat dengan ipar itu tidak diingkari oleh orang luar. Iparnya. Akhirnya di sana setan bermain lebih dahsyat. Sama ketika orang merasa ini kan teman saya. Di sanalah setan bermain lebih dahsyat. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Nah, ipar dengan ipar ini jangan dibiarkan bersama-sama. Kadang yang musibah di Indonesia ini kadang ipar sama ipar boncengan. Ipar sama ipar keluar kerja bareng. Ke kantor bareng. Musibah. Ya. Ini ada kisahnya tak? Kakaknya wanita, adiknya laki-laki. Kakaknya punya suami, adiknya punya istri. Istri dari si adik dan kakak dari suami satu kantor, atau satu arah saya lupa. Yang jelas mereka kalau pergi kantor barengan bareng. Ujungnya apa? Cerai dua-duanya. Suami dari si kakak dengan adik dari si istri akhirnya menikah. Korbannya siapa ini? Sekarang adik kakak ini dalam keadaan janda dan duda. Karena pasangan hidup mereka akhirnya menikah. Karena intens sering bareng. Nah, itu saya udah temukan dua. Yang satu jadi nikah, yang satu sampai tidak jadi nikah. Tapi dari ipar. Ipar selingkuh itu banyak. Hati-hati. Ya. Jadi, alhamu wal maut. Ipar itu adalah kematian. Jadi, udah gak usah interaksi. Ipar dengan ipar itu. Kalau memang tidak bercadar ya seperlunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Udah. Gak perlu ngobrol kemana-mana bareng. Jangan, harus dibatasi. Ya. Hati-hati. Ada batasan. Itu ipar, apalagi dengan orang lain. Maka harus ada batasan. Seperlunya. Jangan dijadikan teman dekat. Ya. Sama di tempat kerja pun harus ada batasan antara laki-laki dan wanita. Jadi tidak boleh terlalu intens. Di dunia nyata dan di dunia maya. Karena kadang dimulai dari dunia maya bersambung ke dunia. Satu lagi. Ini saya mau lihat dulu. Ada ditemui orang yang akhlaknya baik di mata kebanyakan manusia, tapi sholatnya bermasalah. Bolong-bolong. Ada orang yang akhlaknya baik, tapi dari golongan orang-orang kafir. Bagaimana sebetulnya kriteria akhlak yang baik menurut pendekatan syariat Islam? Jadi begini Ibu, ini Ibu ya? Ikhwan kan? Ikhwan. Jadi begini yang perlu diketahui bahwa ketika ada orang yang adabnya baik kepada sesama manusia, tapi tidak baik adabnya kepada Allah, maka tidak dikatakan secara mutlak dia orang baik. Tapi harus ditakyin. Dia baik kepada sesama manusia. Tapi nggak bisa dikatakan dia baik, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki adab kepada zat yang menciptakan dia. Dia tidak baik kepada Allah yang menciptakan dia, yang kasih dia rezeki, yang kasih dia nafas, yang kasih dia hidup. Nggak mau sujud kepada Allah. Nggak mau sujud sama Allah. Nggak mau sholat. Apa pantas disebut baik? Enggak. Bahkan musyrik menyembah selain Allah, apakah disebut baik? Tidak. Maka jika dia baik kepada sesama, ta'yin. Artinya dikhususkan. Dia orang yang baik kepada sesama. Jangan dibilang, dia mah baik. Cuman gak suka sholat aja. Enggak. Dia tidak baik kepada zat yang menciptakan dia. Baik kepada sesama, ya. Tapi tidak baik kepada zat yang menciptakan dia. Dan apa yang mau kita bawa, Pak? Dalam sebuah hadis kata Ibnu Katsir tentang sanadnya, bahwa Allah menciptakan malaikat, itu ada yang ruku dari semenjak diciptakannya langit dan bumi. Ada yang ruku sampai hari kiamat. Ruku. Ada malaikat yang sujud dari semenjak diciptakannya langit dan bumi sampai hari kiamat. Dan ketika hari kiamat mereka bangkit dari ruku dan sujudnya, kemudian apa? Mereka berkata di hadapan Allah, Ya Rabb, ma abadnaka haqqa ibadati. Kami tidak menyembahmu sebagaimana semestinya.
Sujud dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat. Ruku semenjak diciptakan sampai hari kiamat mengatakan, ya Rabb, kami tidak menyembahmu sebagaimana mestinya. Kurang kami dalam menyembah. Maka yang mendengar hadis ini dia harus berpikir, jangan pernah dia merasa puas dengan amalannya. Jangan pernah merasa hebat dengan amalannya. Seapapun amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, kita ini belum melaksanakan apa yang menjadi haknya Allah secara sempurna. Masih kurang, jauh, masih banyak kekurangan. Syekh Shalih Sindi ketika menyebutkan ini hadis yang sangat ajib, luar biasa kata beliau. Orang yang mulai angkuh, sombong dengan amalannya harus dengar hadis ini. Bahwa malaikat yang sujud sepanjang dari diciptakan sampai hari kiamat masih menganggap dia belum berbuat apa. Apalagi dengan kita. Maka bentuk kriteria akhlak yang baik cirinya tadi. Tapi ingat, ada akhlak antara hamba dengan Allah. Tadi yang kita bahas akhlak sesama manusia. Tapi ada adab yang utama tuh. Kalau pembahasan adab para ulama ada bab adab, yang pertama itu pasti adab kepada Allah, itu yang pertama. Tapi yang kita bahas tadi adalah adab kepada sesama manusia. Adab kepada Allah dengan menyembah Allah, memberikan haknya Allah. Maka ketika ada orang baik nisbi disebut. Ruang lingkupnya kecil. Baik sesama manusia, tapi nggak bisa dimutlakan dia ini orang baik, nggak bisa. Dia baik terbatas baik kepada sesama manusia. Tapi tidak baik kepada zat yang menciptakan dia. Ini pertanyaan terakhir. Jika membuat konten media sosial dengan lagu-lagu itu haram, maka apakah menjadi dosa jariah? Bagaimana konten bagus tanpa lagu? Tentang lagu-lagu atau lebih halnya musik ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, la yakunanna fi akhir zaman khasfun wa maskhun wa qadhf. Di akhir zaman itu ada maskh, khasf, qadhf. Maskh itu apa? Perubahan. Sebagian mengatakan perubahan secara makna. Artinya wajahnya masih manusia, tapi hatinya itu seperti binatang. Ada yang bilang fisik pun ikut berubah. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khasf. Khasf itu hukuman dari bawah. Seperti gempa, tsunami, itu akan banyak kata Rasul. Waqadh, hukuman dari langit. Seperti apa? Hujan batu, badai dari langit. Kapan itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, idza dhaharatil qayyina wal ma'azif wa syuribatil khumur. Jika nampak menyebar al-qayyinat, bidu wanita, para penari wanita, wal ma'azif dan musik, wa syuribatil khumur. Dan juga para peminum khamar. Sudah merajalela di mana-mana. Ini 3 poin, kalau sudah merajalela, hukuman dari Allah akan datang. Kemudian Rasulullah pun pernah mengatakan, akan datang di akhir zaman nanti orang-orang yang apa? Yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'asif. Akan ada orang-orang yang menghalalkan al-hir, al-harir, al-khamr wal ma'asif. Apa itu? Menghalalkan sutra bagi laki-laki. Menghalalkan perzinahan. Kan sekarang dikasih namanya beda-beda tuh. Udah jelas pacaran, ta'aruf disebut. Ta'aruf pelukan, ta'aruf. Ta'aruf disebut. Jadi menghalalkan zina. Menghalalkan khamr. Gak apa-apa kalau cuma ngangetin, gak mabokin. Pernah dengar kan? Ini saya mau cerita nih ya. Saya pernah naik pesawat. Sebelah saya orang Turki. Saya ingat nih, selalu saya sampaikan nih. Saya mungkin sebagian ada yang udah dengar. Sebelah saya orang Turki. Saya ingat perjalanannya waktu itu San'a ke Istanbul. Karena tiket murah waktu itu dapat. Sebelahnya orang Turki, turunan Arab. Ada darah-darah Arab dari neneknya. Sepanjang jalan dia bawa tasbih. Zikir terus. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ngobrol, zikir lagi, ngobrol, zikir lagi. Saya ngobrol sama dia. Terus kalau pesawat sudah take off kan gak lama pramugari kan. Nawarin minuman kan. Nah, selain jurusan ke Arab, ke Saudi. Itu kan biasanya ada minuman keras ya. Ada whisky biasanya. Dia bilang, Ana minta izin ya mau minum whisky. Saya senyum, kirain nih bercanda kan. Ternyata betul. Dia minum 2 gelas whisky. Dia pesan whisky, minum 2 gelas, lanjut lagi, zikir lagi.
Terus saya bilang, kata saya, ana afwan izin, ana mau pindah tempat duduk. Kenapa? Ana bilang depan dia, kata, ana nggak sanggup mencerna, kata. Keluar, pindah. Akhirnya alhamdulillah ada kursi kosong, pindah. Dan dia lanjutkan pikirnya. Artinya apa? Mungkin dia sudah masuk kategori ini yang menghalalkan minuman keras. Wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi kecuali duf ya yang dibolehkan dalam acara-acara tertentu, tapi alat musik secara keseluruhan dilarang. Jika kata-kata dalam alat musik tersebut, dalam nyanyian tersebut juga tidak baik, itu dosanya double 2. Kalau ditambah dengan bidu wanita yang menyanyikannya, itu ditambah 3. Karena suara wanita itu bukan aurat, suara wanita itu bisa menimbulkan fitnah. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah dipukuli di zaman Mu'tazilah. Keluar wanita dari istana mengatakan, ittaqullaha fil imam. Bertakwalah kalian kepada Allah. Empat mazhab itu sepakat. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Semua sepakat tentang keharaman musik tersebut. Dan semua ulama Islam itu sepakat. Kecuali yang membolehkan itu adalah Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Dan para ulama mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm ini adalah zallahnya beliau, ketergelinciran beliau dalam masalah ini, karena menyelisihi seluruh ulama salaf terdahulu. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm. Nah, anehnya di zaman sekarang banyak orang mengatakan saya dalam masalah ini ambil pendapat Ibnu Hazm, dan saya anggap pendapat ini yang lain itu dalilnya cacat subhanallah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sahabat tabi'in semuanya yang diambil pendapat Ibnu Hazm. Bahaya yang seperti ini. Kalau misalkan ketergelinciran ulama dijadikan patokan. Makanya yang bahaya itu satu, sebagai penutup ya. Seorang ahlu sunnah, seorang muslim itu harus memakai dalil untuk diamalkan. Bukan dia memilih pendapat baru cari dalil. Penyakitnya orang akan tergelincir dan terhindar dari keberkahan dan kebaikan itu ketika dia sudah mantap dengan sesuatu, kemudian dia cari pembenaran. Cari benar. Yang dicari itu kebenaran, bukan benar. Ya, dan memang fitnah musik itu berat. Orang ninggalin musik itu susah. Kadang suara dia pas-pasan, bagus juga tidak. Tapi sangat terfitnah dengan musik. Masuk kamar mandi dia harus dengarkan musik. Dia di jalan harus dengarkan musik. Seakan-akan luar biasa. Padahal dia tidak apa, tidak dapat uang dari itu. Bahkan gak sedikit orang yang mengeluarkan uang jutaan untuk nonton konser musik. Makanya saya salut ketika ada seorang musisi yang dia harusnya bisa dapat ratusan juta, kemudian dia tinggalkan, itu luar biasa. Karena banyak kaum muslimin yang justru dia mengeluarkan uang untuk itu, menghindarkan fitnahnya, nggak selesai-selesai. Tapi justru ada orang yang dibayar ratusan juta, dia tinggalkan hal tersebut karena mencari kebenaran. Jadi berusaha kita untuk insaf. Insaf itu ada berlaku adil. Mencarilah kebenaran, jangan pernah mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran itu dia bersikap lalu cari dalil mana yang cocok untuk dia. Tapi orang yang mencari kebenaran dia betul-betul mencari. Alhamdulillah wabarakatuh bisawab. Semoga pertanyaan ini dapat menjawab. Ini ada hadiah dari panitia 4 cup
Yang tadi nanya laki-laki ada siapa? Satu. Gak ada yang mengaku, apalagi yang tadi. Dua. Lagi. Yang tadi nanya laki-laki. Baru dua. Pak mau milih apa Pak? Ada buku namanya Haram Darah Seorang Muslim, atau buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, atau buku Taubat Kewajiban Seumur Hidup, atau buku Mencetak Generasi Rabbani. Taubat Kewajiban Seumur Hidup. Bapak. Mencetak Generasi Rabbani yang tebal Pak. Boleh. Yang tebal aja. Nah sekarang dua buku lagi ya. Haramnya Darah Seorang Muslim dan Mendidik Anak Tanpa Amarah. Ada yang baru punya anak? Baru? Ya, buat antum. Haramnya darah seorang muslim. Yang pertama mah yang mau dulu aja, percuma dikasih nggak dibaca. Ada yang mau? Apa mau? Nggak seru bagi hadiahnya. Khair insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.